Luar biasa, amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyatakan kebaikan Tuhan. Kita sama-sama kembalikan syukur kita kepada Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Kami puji nama Tuhan Yesus, Allah yang maha tinggi, Raja segala raja. Kemuliaan hanya bagi Yesus, kemuliaan hanya bagi Rajaku. Suaramu tempatnya hati Yesus, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memberikan atas segalanya, Raja segala Raja. Kemuliaan bagi Allah kita. Engkau sungguh Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau Bapa.
Terima kasih untuk minggu pertama di bulan yang terakhir ini Tuhan. Kami percaya bulan ini adalah bulan yang menyenangkan, bulan yang penuh sukacita, bulan yang penuh damai sejahtera di dalam nama Yesus. Biar ibadah kami, ibadah perayaan Natal bukan hanya di tempat kami, tapi di semua gereja-gereja Tuhan, itu hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Dan pagi ini kami mau memberkati ibadah kami, biar ibadah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum, yang membuat Engkau bersuka cita Bapa dengan ibadah kami. Karena itu kami mau memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Pada pagi ini kami memberkati tim musik, kami memberkati singers, kami memberkati penyambut tamu dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Secara khusus kami memberkati hamba-Mu Bapak, atau yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang dia sampaikan adalah isi hati-Mu yang hidup, isi hati-Mu yang menguatkan kami jemaat Tuhan menghadapi saat-saat seperti ini Tuhan. Kami percaya sekali lagi Tuhan Yesus baik. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami juga menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku yang terkasih. Tetap dalam satu duduk kita, tetap terkoneksi dengan roh Allah kita. Kita mau bersyukur, kita mau menikmati hadirat Allah pada pagi hari ini, karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tundukkan kepala kita, fokus hanya kepada wajah Yesus saja. Dia Allah yang layak ditinggikan. Yes, selamat pagi Tuhan Yesus. Ini aku menghadap tatamu Bapa. Ini kami dengan segenap jiwa raga kami, dengan suara kami, dengan pujian kami, dengan hidup kami. Ku mau bersyukur, kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur, terima kasih Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Anugerah-Mu sempurna bagiku, cinta-Mu kekal bagiku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ku bersyukur.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau Bapakku yang sekali lagi angkat kedua tanganmu dan namamu. Syukur Kau Bapakku yang Kau Bapa
Biar masing-masing dari hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang teramat baik bagi kami. Biar hati kami, roh kami, raga kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Saudaraku, mari sejenak kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa menikmati nafas kehidupan sampai dengan detik ini, bukan karena kuat gagah kita, namun karena kasih-Nya yang dahsyat bagi kita. Korban syukur, Kau Allah yang Maha Tinggi, Kau Allah penyembuh siapapun yang sakit dan lemah, Kau kuatkan. Yesus Kristus, Raja Sang Raja kami. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Biar hatimu menyembah Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Biar tanganmu terangkat menyembah Allah yang Maha Tinggi. Biar rohmu menyala-nyala memuji menyembah Allah. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Tuhan anugerah yang kami, sebab hari Tuhan adakan. Biar jemaat terkasih katakan sungguh-sungguh lebih dahsyat lagi dengan imanmu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Kau boleh angkat kedua tanganmu, kau boleh angkat suaramu tinggi-tinggi untuk Tuhan. Saya percaya semuanya dapat melambaikan tanganmu karena kita semuanya bersuka cita karena Tuhan Yesus. Katakan amin. Lihat kanan kiri depan belakang saudara, pastikan mereka sudah tersenyum kepada Anda. Amin. Coba.
Boleh kasih tos, boleh kasih salam apa aja, ya. Amin. Haleluya. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus baik, katakan amin. Kita mau menari karena Tuhan Yesus baik, katakan amin. Hey. Yeah, yeah. Ku mau bersyukur karena Yesus baik. Hey. Boleh menari, memuji Tuhan karena Yesus baik. Hey, 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 hey.
sebebas-bebasnya. Yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Siap ya? Boleh sambil begini, boleh sambil bebas ya pokoknya. Ay, boleh juga ya. Bebas pokoknya. 1, 2, 3. Kenapa begitu? Karena jadi rangkaku, oh jadi rangkaku. Jadi rangkaku. Sekali lagi ya, coba saja katakan. Jadi rangkaku, oh ku bersuka jadi rangkaku. Oh. Ku bersuka. depan belakang saudara, katakan engkau diberkati Tuhan Yesus. Kasih terus. Amin. Tepuk tangan untuk talenta-talenta yang ada di sini.
Dancer kita luar biasa, tepuk tangan bagi anak kita yang dahsyat. Musisi kita yang dahsyat. Timut dan media kita yang luar biasa. Jadi itu baik ya. Soundman kita yang luar biasa. Pekerja-pekerja Tuhan yang ada di tempat ini, beri kemuliaan bagi anak kita yang dahsyat. Dan juga rekan-rekan profetik di tempat ini. Sekarang kita beri kemuliaan bagi anak kita yang dahsyat sekali lagi. Haleluya. Dan jemaat terkasih, beri kemuliaan bagi anak kita yang dahsyat. Buat jemaat yang luar biasa, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tetap terkoneksi dengan Roh Allah. Awesome Kids. Saja kita berikan kemuliaan bagi anak kita berada di sini. Silakan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, sekali lagi. Ya aku. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita berkati anak-anak kita pada pagi ini. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu secara khusus buat anak-anak kami yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya anak-anak kami menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk pengajaran di sekolah minggu. Karena itu kami mau berkati guru yang mengajar di dalam nama Yesus, berikan hikmat marifat dari sorga sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh anak-anak kami. Kami percaya bahwa anak-anak kami akan bertumbuh di dalam Engkau dan tidak akan menyimpang dari firman-Mu setelah mereka menjadi dewasa. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi kami memberkati guru-guru yang mengajar. Tuhan, berikan hikmat dan pengertian. Dan kami memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat adik-adik kita yang manis. Puji Tuhan, saat ini kita akan mengikuti warta gereja 7 Desember 2020. Kami ucapkan shalom. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, terlebih khusus bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, yang datang hari ini, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, haleluya. Ada di sebelah kiri saya. Selamat datang Ibu. Kami menyambut dengan sukacita. Jika Ibu belum mempunyai gereja yang tetap, kami harapkan kedatangan di minggu-minggu berikutnya bergabung bersama GBI Gading Serpong. Selanjutnya, menara doa dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Desember pada pukul 20 WIB. Kita akan melakukan menara doa, dan menara doa ini berlangsung via Zoom, dan link Zoom dibagikan di grup WhatsApp jemaat. Dan doa rantai hamba-hamba Tuhan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Desember pukul 6 hingga pukul 8 WIB. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk melakukan perluasan wilayah SDK, dapat menghubungi koordinator gereja kita. Dan kembali kita dalam ibadah raya, bertemu di hari Minggu tanggal 14 Desember. Ibadah sesi 1 dilaksanakan pada pukul 8 hingga pukul 10 pagi, dan ibadah sesi 2 pada pukul 11 hingga pukul 13. Dan ibadah kita juga disertai dengan ibadah Awesome Kids di sesi 1 dan sesi 2. Dilanjutkan juga dengan ibadah Youth di pukul 9.30.
Dan mari terus Bapak Ibu dukung rencana retreat youth yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 23 Desember bertempat di Triti Puncak Resort. Dan biarlah kita semua yang memiliki anak-anak muda, pemuda-pemudi, remaja, boleh ibu bapak dorong mereka untuk bersama-sama dalam kegiatan ini, karena saya yakin dan percaya ketika mereka selesai mengikuti ibadah ini, mereka menerima berkat, mereka menerima sukacita yang baru, bergabung bersama-sama dengan rekan-rekan seusia mereka. Dukung agar semuanya terjadi. Tuhan cukupkan dana yang mereka perlukan, dan biarlah segala kemuliaan dikembalikan untuk nama Tuhan. Pelayanan diakonia gereja terus melakukan donasi atau memberkati mereka yang membutuhkan. Dan terima kasih atas partisipasi, dukungan, dana, doa dari seluruh jemaat Tuhan yang terus menabur dalam pelayanan diakonia ini, sehingga diakonia gereja kita terus memberkati orang-orang yang memerlukan. Dan mari terus dukung pelayanan diakonia ini agar semua dapat menikmati, merasakan kasih Tuhan lewat tangan-tangan yang Tuhan titipkan bagi setiap kita, lewat berkat yang sudah ditabur dalam pelayanan diakonia kita. Dan mari kita kasih tepuk tangan buat saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan Desember. Puji Tuhan, ada saudari Gisel Anggreni 1 Desember, adik Velove Isabella Tanan 2 Desember. Jika ada boleh lambaikan tangannya agar kita kenal ya siapa yang berulang tahun di bulan Desember ini. Dan ada Ibu Elna Mariana 4 Desember. Siapa yang tidak kenal dengan ibu kita? Ibu kita Kaprini Gereja GBI Global Serpong. Selanjutnya ada Ibu Ingawati Jak tanggal 13 Desember. Ada? Tidak ada. Ibu Diana, wah ibu gembala kita berulang tahun di bulan Desember. Yang berulang tahun di bulan Desember mau dirayain bareng nggak? Rayain rame-rame ya Bu, bawa masing-masing. Di tanggal 20 Desember jangan lupa, bulan kemarin Bapak Gembala, bulan ini Ibu Gembala. Jangan lupa Ibu Gembalanya, karena Ibu Gembala juga menjadi tiang doa buat Bapak Gembala dan gereja ini. Ada Ibu Seli Natali 24 Desember. Tidak ada. Bapak Chong Kisen, wah Bapak Kisan, Pak Kisan tanggal 27 Desember. Bapak Paul Mikael, Bapak Paul ini kan? Ada ternyata 31 Desember. Bapak Andreas Haryono. Oh ada, puji Tuhan, selamat berulang tahun buat semua mereka yang merayakan. Oh iya, ada juga anak dari Bapak Gembala. Tadi istri Bapak Gembala, sekarang anak Bapak Gembala. Teman kita Natli berulang tahun di tanggal 18 Desember. Puji Tuhan. Selamat berulang tahun, selamat bertambah di dalam kasih karunia Tuhan. Umur panjang, sehat senantiasa menjadi bagian Bapak Ibu saudara-saudari. Kuat di dalam iman, di dalam kerohanianmu bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh iya, masih ada pengumuman Awesome Kid bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak Awesome Kid, anak-anak sekolah minggu, dihimbau untuk mengikuti acara gereja kita yang akan dilaksanakan di GBI Glow Pusat pada hari Sabtu tanggal 13 Desember. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan anaknya, mohon segera didaftarkan. Yang sudah mendaftarkannya, silakan persiapkan anak-anaknya. Yang perlu dipersiapkan boleh di capture ya supaya tidak lupa bahwa anak-anak berkumpul jam 11.30. Jangan terlambat supaya tidak ditinggalkan karena perjalanan dikhawatirkan macet. Oleh sebab itu harap datang lebih cepat, jam 11.30 sudah berangkat. Dan anak-anak dipersiapkan makan siang. Jadi jangan repot, anak saya belum makan, dipersiapkan makan siang oleh gereja kita. Dan perkiraan acara selesai pada pada jam 17.30. Jadi Bapak Ibu yang mau mengantarkan langsung boleh dicatat waktu dan tanggalnya, jamnya. Yang tidak memiliki transportasi untuk ke sana, gereja menyediakan transportasi. Sekali lagi berkumpul di tempat ini tepat pada waktunya. Dan jika ada informasi yang kurang, boleh menghubungi Kak Tiwi dan Ibu Rina. Pakaiannya, oke, pakaiannya. Nah, pakaiannya buat perempuan mengenakan rok. Yang perempuan saja, oke. Terserah saja katanya. Yang perempuan boleh mengenakan rok atasan hijau, dan yang anak laki-laki pakai
Oh tidak ada, nggak pakai jas ya. Anak laki-laki pokoknya nuansa hijau. Anak-anaknya kalau nggak punya rok jangan jadi masalah. Tetap pergi, tetap berangkat pakai celana. Yang penting bebas, rapi dan sopan. Sudah sekian warta gereja. Dan bagi jemaat Tuhan yang mau membutuhkan pelayanan khusus, doa, pelayanan dukungan doa, pelayanan baptisan selam, gereja kita juga melakukan baptisan selam. Boleh menghubungi hamba-hamba Tuhan gereja kita atau menghubungi nomor telepon di 0811 9622 016. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu semuanya. Sekian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berkemuliaan buat Tuhan kita. Wow, dahsyat, amin, haleluya. Mari kita tetap dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, tetap dalam hadirannya. Kita terkoneksi dengan roh Allah. Kita tundukkan kepala kita nyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Tuhan Yesus satu-satunya sumber mukjizat, sumber kepastian, sumber kesembuhan, sumber berkat bagi kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, ini anak-anakmu Bapa. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat pernyataan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
Kudus. Barabashike Irabashike Barabashike. Terima kasih Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Amen. Sampai selamanya kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hati kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Amen. Sekali lagi ya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sampai detik ini Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Sampai detik ini Tuhan, kami yakin Engkau adalah Allah yang selalu melindungi kami, mengasihi kami, selalu mendengarkan apa yang kami pohonkan kepada-Mu. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersandar kepada-Mu. Tanamkan kerinduan di dalam hati kami, karena orang yang merindukan Tuhan adalah orang yang menarik perhatian Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu diingat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu rindu kepada-Mu. Di awal bulan ini Tuhan, kami mau menumpahkan kerinduan kami, karena kami tahu kami adalah makhluk yang lemah. Tuhanlah satu-satunya yang bisa menolong kami. Tidak ada satu pun Tuhan. Kalau ada pun pertolongan dari dunia ini, itulah tidak kekal. Tapi ketika tangan Tuhan yang menggapai kami, sempurna, dan semuanya di dalam ada penghiburan, ada kekuatan, ada pengajaran, dan ada penyertaan senantiasa. Berfirmanlah Tuhan, lembutkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Biar firman ini menjadi rema dalam hidup kami, dan kami mengerti makna kedatangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, haleluya. Selamat Natal 25 Desember dan selamat menjelang tahun baru 2000 tanggal 1 Desember 2026. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus datang membawa keselamatan, dan itu adalah anugerah keselamatan yang kita terima. Dan hari ini kita akan belajar sedikit tentang kebingungan-kebingungan yang ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena banyak orang yang bertentangan tentang keselamatan, kasih karunia, dan perbuatan. Ya, banyak sekali pendeta yang berkhotbah tentang pentingnya perbuatan. Banyak juga pendeta yang berkhotbah tentang bahwa hanya kasih karunia, tidak ada perbuatan. Nah, hari ini kita mau belajar
bagaimana sih tentang kasih karunia itu keselamatan dengan perbuatan. Tanpa perbuatan iman itu mati. Ya. Mari kita, yang benar itu adalah kasih karunia yang menyelamatkan atau perbuatan yang menyelamatkan. Mari kita baca. Saya akan baca sebelumnya, saya akan baca dari Yakobus 2 ayatnya yang ke-14. Sedikit saya sampaikan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Padahal kita Natal ini mengatakan bahwa keselamatan, kasih karunia, keselamatan itu adalah hadiah dari Tuhan. Dan jangan seorang mengatakan bahwa karena dia berbuat dia selamat. Keselamatan tidak menjadi dasar daripada kasih karunia. Nah, ini adalah seolah-olah paradoks. Nah, hari ini kita mau pelajari apa sih arti keselamatan itu karena kasih karunia atau keselamatan itu karena perbuatan. Ya. Dikatakan oleh Yakobus, jadi ada pertentangan antara Paulus dengan Yakobus seolah-olah. Ya. Jadi jangan ada yang mendengar sepotong-sepotong ini, ya. Semua menyingkirkan HP dulu, karena kalau didengarkan sepotong maka Anda akan berjalan di jalan yang gelap, ya. Nah, jadi kita harus benar-benar mendengarkan. Dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 14, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Jadi dia mengatakan di sini bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Anda tidak diselamatkan. Padahal di dalam Paulus mengatakan bahwa kasih karunia itu adalah keselamatan kita tanpa perbuatan, bukan karena perbuatan kita. Mari kita baca ya. Di dalam saya belum buka. Tema yang kita bawa hari ini adalah kasih karunia dan perbuatan. Dua sisi mata uang iman. Bukan karena perbuatan, namun untuk perbuatan baik menyelaraskan anugerah dan tanggung jawab dalam Kristus. Ya, nah ini adalah menyambungkan. Dikatakan begini. Apakah ini sebuah paradoks? Apakah ini sebuah pertentangan? Efesus, yang Paulus mengatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu karena iman kita kepada Yesus, karena kita percaya kepada Yesus, maka otomatis kita diselamatkan. Tapi apa yang dikatakan Yakobus di dalam ayat 2:24, jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saudara, jadi Yakobus mengatakan kalau kita beriman kepada Yesus tanpa perbuatan, itu adalah mati, tidak ada gunanya. Nah, bagaimana kita menerangkan hari ini? Apa sih hubungannya? Orang mengatakan ini adalah pertentangan, padahal enggak. Ya, mari ayat selanjutnya.
Di dalam Efesus 2 ayat 8-9, keselamatan oleh kasih karunia. Intinya adalah bahwa keselamatan adalah pemberian Allah semata. Jadi keselamatan itu adalah pemberian Allah, bukan karena perbuatan kita, ya. Karena kita baik, karena kita sumbang gereja banyak-banyak, karena kita sering rajin kepada gereja, karena kita sering memberikan kepada orang-orang miskin, maka kita diselamatkan. Tidak. Itu bukan. Karena kasih karunia itu benar-benar dari Allah. Bukan hasil usaha perbuatan kita. Kita tidak bisa membeli atau mendapatkan keselamatan itu. Tidak ada. Karena kita sudah berdosa. Dosa adalah maut. Dan itu, maut dosa itu tidak bisa dibayar. Ya, tidak bisa dibayar. Kalau uang bisa dibayar, tapi kalau dosa nggak bisa dibayar. Hanya Tuhan yang bisa membayar itu. Nah, ketika Tuhan membayar, maka itu keselamatan kita. Tujuannya adalah supaya mencegah kesombongan rohani. Karena kalau misalnya itu keselamatan bisa diambil dari perbuatan, maka ada orang yang seperti itu. Bunda Teresia, seumur hidupnya dia mengabdi, bergaul dengan orang kusta, masuk di dalam hutan, masuk di dalam bencana, kerja. Dia nggak menikah, dia hidupnya untuk melayani. Dia adalah orang yang sempurna. Jadi ketika Bunda Teresia mengatakan nggak perlu gua Yesus dong, karena gua memang orang baik, gua sering menolong. Jadi orang bisa selamat karena perbuatan Bunda Teresia. Tidak ada orang yang menyangkal di dunia ini bahwa Bunda Teresia itu bisa masuk neraka karena perbuatannya baik. Padahal Tuhan mengatakan bahwa ketika orang mengatakan bahwa dia baik, maka itu adalah kesombongan. Ya. Tuhan menciptakan ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat datang kepada gembala mengatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang beriman kepadanya. Artinya bahwa Yesus datang memperkenalkan kemuliaan Allah yang paling tinggi, dan yang kedua, kedamaian di dalam dunia. Jadi hanya dua tujuannya ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Selesai. Itu aja yang sebenarnya Tuhan bawa ke sini. Tuhan Yesus datang membawa itu, mengenalkan Tuhan, kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan yang mencipta dunia ini, dan agar ciptaannya hidup damai, hidup berdampingan dengan damai. Itu saja sebenarnya. Tuhan mengutus anaknya dalam wujud inkarnasi manusia. Itu adalah suara Tuhan, itu adalah firman Tuhan yang disampaikan dalam wujud manusia, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah. Suara saya ini, kalau Bapak Ibu mendengarkan, pasti langsung bilang Pak Gembala. Gak mungkin orang lain. Jadi ketika mendengarkan suara saya, itu berarti saya. Gak bisa dipisahkan antara suara saya dengan tubuh saya, gak bisa. Oh, itu suaranya Pak Atok, bukan Pak Atok kok. Gak bisa. Nah, oleh karena itu Tuhan mengirimkan anaknya dengan tujuan agar firman disampaikan dan manusia menerima dia dengan kasih, dengan damai. Ya, bukan bayangan kita bahwa Tuhan mengirimkan anaknya supaya anaknya disiksa, digantung, dan dibunuh supaya manusia bertobat. Tidak. Dia mengirimkan anaknya dengan damai. Tetapi di dalam perjalanannya iblis tidak mau seperti itu. Dia mau mencegah agar keselamatan itu tidak sampai, maka dia membunuh dengan mempengaruhi orang-orang untuk menyalibkan Yesus. Tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah selesai. Ketika orang-orang membunuh Tuhan Yesus, Tuhan punya cara lain, membangkitkan. Dan justru di dalam perbuatan-perbuatan itu,
perbuatan yang mencelakakan Tuhan menjadikan jadi berkat. Darah Yesus tertumpah dijadikan Tuhan sebagai penyuci darah kita. Tuhan bangkit, mati, dia bangkitkan sebagai tanda kehidupan yang kekal. Jadi justru iblis mencoba menghanguskan, justru Tuhan mencoba kembali meyakinkan bahwa darah Yesus tertumpah untuk menyucikan kita. Tuhan mati, dia bangkit menjadikan kita bahwa juru selamat Tuhan Yesus adalah kehidupan yang kekal. Ada nggak nabi yang hidup lagi? Nggak ada, hanya Tuhan Yesus. Itu menandakan kalau Tuhan mengatakan bahwa aku adalah kehidupan yang kekal, dia bisa karena memang dia bangkit hidup yang kekal. Nggak mungkin orang mati mengatakan ikutlah aku hidup yang kekal. Kamu aja sudah mati, gimana mau memberikan hidup yang kekal? Tuhan Yesus membuktikan itu. Musa mau dibunuh, tapi Tuhan merubah dia menjadi penyelamat Israel. Yusuf dijual, mau dihabiskan, tapi ternyata dia menjadi penyelamat keluarga. Jadi apapun rencana manusia, ketika Tuhan punya rencana, tidak akan pernah berhasil. Nah, keselamatan ini adalah tujuannya. Tujuan mencegah kesombongan rohani. Kedua, dasarnya anugerah Allah yang cuma-cuma melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita percaya ya, bahwa setiap orang yang menerima, percaya, beriman kepada Tuhan, itu diberikan keselamatan. Tidak ada orang yang selamat tanpa percaya kepada Yesus. Ya, itu intinya. Apapun yang dia perbuat tidak akan merubah pendirian Tuhan. Kalau Bunda Tresia pun yang orang baik begitu tidak percaya kepada Yesus, maka dia tidak akan pernah diselamatkan. Ya, karena percaya Yesus adalah kebenaran yang hakiki, satu-satunya kebenaran yang hakiki. Tidak percaya dengan Yesus artinya menghujat Roh Kudus. Itu yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Makanya ketika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah sama dengan menghujat Roh Kudus, tidak menerima Roh Kudus. Maka orang yang tidak menerima Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, tidak akan pernah diampuni. Ya, satu-satunya perbuatan menghujat Roh Kudus artinya menolak Yesus, tidak akan pernah bisa diampuni. Ya, selama dia. Tapi kalau kita mencurian mungkin bisa. Mungkin bisa. Tuhan akan mengampuni kalau kita. Tapi kalau menghujat, tidak berbalik kepada Yesus, maka engkau tidak akan diampuni. Nah, yang kedua, kita bahas tentang Yakobus. Yakobus, iman yang berbuah perbuatan. Intinya adalah bahwa iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan mati dan tidak berarti. Perbuatan bukti nyata bahwa iman kita hidup dan berbuah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Ketika seseorang menerima kasih karunia Tuhan, maka dia harus berbuat baik. Jadi ada hubungannya. Gak boleh ya, gak boleh dipisahkan perbuatan kasih karunia, iman, atau perbuatan. Gak boleh. Dikatakan di sini bahwa iman dan perbuatan. Nah, saudara-saudara, ini yang akan menjadi yang Bapak Ibu harus ingat. Kalau saudara merasa bahwa saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, yang kita peringati Natal hari ini, tetapi saudara tidak berbuat baik, itu namanya diragukan bahwa Anda benar-benar percaya atau tidak. Itu yang disebut dengan keselamatan semu, percaya semua. Makanya untuk menguji ya, apakah kita ini benar-benar orang yang diselamatkan atau tidak. Nah, ini paling gampang. Masuk kamar, kemudian merenung, Tuhan Yesus, benar nggak saya ini adalah orang yang sudah diselamatkan?
Tuhan akan menjawab, bagaimana perbuatanmu? Kalau perbuatanmu engkau masih selalu ingin berbuat jahat, selalu merencanakan sesuatu perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyakiti orang lain, yang menjolimi orang lain, yang mau untung sendiri, yang mau tidak peduli orang lain, pertanyakan, apakah Yesus ada di sini? Pertanyakan itu. Karena orang-orang yang diselamatkan, orang yang mempunyai kasih karunia, otomatis di dalam hatinya tidak ada perencanaan yang jahat. Tidak ada. Kalaupun dia melakukan suatu kesalahan, itu karena kelemahan dagingnya dan dia cepat-cepat mohon ampun. Tapi kalau Anda berbuat jahat dan itu merupakan kebiasaan, pertanyakan, benar nggak Anda sudah menerima kasih karunia? Saudara-saudara, tapi ketika Anda berbuat jahat, memfitnah seseorang, kemudian menjahati seseorang, mencari keuntungan dengan seseorang, tetapi di dalam hati tidak ada penyesalan, bisa dipertanyakan. Itu hal biasa. Anda menyakiti seseorang, Anda merugikan seseorang, tapi itu membuat Anda puas, itu membuat Anda tenang-tenang saja. Dipertanyakan, apakah Anda benar beriman, menerima Tuhan? Tapi kalau masih ada, penyesalan, merasa tidak enak, tidak tentram, tidak sejahtera, maka itu berarti Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara. Sama dengan kereta. Kereta itu berjalan, tapi kadang-kadang dia miring, makanya dia bunyi kik. Nah, ketika dia bunyi kik, kan panas. Wah, ini panas, berarti ini nggak benar. Sama dengan kita nggak damai sejahtera, makanya dia kembali ke normal. Saudara-saudara, makanya Tuhan mengatakan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi banyak hal yang mempergunakan jangan menyimpang ke kanan dan kiri. Karena di dalam rel itu, ketika dia ke kiri dan bunyi, berarti kalau batasnya nggak ada, dia akan keluar rel. Cuma karena ada rel, maka dia tertahan. Begitu juga dengan kasih karunia Tuhan, iman kita. Ketika kita mau berbuat jahat dan di hati kita, waduh Tuhan, ampuni dosa saya. Saya udah berpikir yang enggak. Kalau hamba Tuhan itu nggak mungkinlah dia jahat, nggak mungkinlah dia melakukan kejahatan. Tetapi kejahatan yang sering dilakukan oleh hamba Tuhan, siapapun dia, orang hebat pun apapun dia, adalah dosa pikiran. Itu yang nggak bisa kita bisa tentang, dosa pikiran. Tapi kalau dosa perbuatan masih bisa kita cegah, dosa perkataan kita masih bisa cegah. Tapi kalau dosa pikiran, inilah makanya orang mengatakan pikiran adalah peperangan yang paling berat. Ya. Jadi saudara-saudara, hati-hati dengan pikiranmu. Nah, contoh yang disebut dengan iman, dikatakan di sini Abraham, imannya dibuktikan. Abraham itu adalah seorang yang sangat beriman. Ya. Tetapi ketika Tuhan menyuruh bahwa serahkan Ishak, itu dibuktikan perbuatannya benar gak? Dan dia buktikan dengan kesediaannya mengorbankan Ishak. Ya. Saudara, kalau misalnya saya dibilang, pendeta atau anakku, kalau engkau sedang setia, korbankan anakmu. Benar gak saya bisa? Tapi nggak mungkin Tuhan gitu, karena dia tahu iman saya nggak setinggi dengan Abraham. Karena Tuhan juga memberikan kita ujian, mengizinkan itu tidak harus rata, itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, tidak akan menguji lebih daripada kekuatan kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham dibuktikan. Jadi beda antara belief dengan trust. Ya, belief itu hanya percaya. Misalnya, percaya nggak? Kalau temanmu kalau di jurang dia pegang tali,
ya, pegang tali, kamu turun ke bawah, percaya nggak? Jangan-jangan dia lepas, ya. Tapi kalau anak kita atau orang tua kita yang pegang, kita percaya, nggak mungkin orang tua yang lepas. Saudara, waktu kita latihan ya, waktu latihan itu kan kita turun gunung. Jadi kita membawa tali masing-masing. Terus teman kita disuruh pegang, supaya kita turun ke bawah. Nggak boleh diikat. Jadi teman saya itu pegang, dia lilit di pinggirnya. Yang repotnya kalau teman kita itu lebih kecil dari kita, kan repot. Kita lebih berat bisa jatuh ke bawah. Nah dia lilit di pinggangnya, dia berpegang, kita turun. Itu menandakan bahwa ada kerjasama, saling percaya. Di dalam tentara itu kita harus saling percaya. Kalau kita di daerah operasi, kita harus berjalan berdua supaya saling melingkupi. Misalnya kalau ada yang sama, kalau misalnya kami ngopi malam-malam itu duduknya harus berhadapan, supaya kalau ada musuh dari belakang ini melihat nembak gini. Ya sama. Kalaupun kita pergi dicukur rambutnya, harus ada satu yang standby di situ. Jangan-jangan tukang cukur ini gorok dia kan jadi ditodong senjata terus. Makanya sejak saya di Aceh, gak pernah lagi saya mau pakai pisau yang itu, pisau cukur itu. Begitu dibilang, Pak, jangan kutus, jangan pakai ini aja. Saya gak hafal, gampang kan juga gitu. Ya. Makanya selalu kita. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu harus dibuktikan kepada Bapa. Tetapi kadar iman seseorang itu berbeda-beda. Maka ujian dari Tuhan juga berbeda-beda. Ya. Pendeta yang besar, yang hebat, yang luar biasa, diuji berat ujiannya, sampai dia nggak bisa bangun, sampai dia nggak bisa. Tapi dia tetap setia. Ya karena memang dia kuat, imannya sudah kuat. Nah, saudara, Rahab imannya dibuktikan dengan menyembunyikan mata-mata Israel. Ketika ada mata-mata masuk di kota Yeriko, dia sembunyikan itu. Karena kalau didapatkan mereka dibunuh. Karena Rahab percaya kepada orang Israel yang disertai Tuhan selama 40 tahun. Maka dia percaya itu, dia sembunyikan. Risikonya kalau tahu bahwa Rahab menyembunyikan, dia akan dibunuh. Bahkan kalau perlu dia ditarik pakai kuda sebagai pengkhianat. Iman. Nah disitulah ketika keselamatan kita, kasih karunia itu didapatkan, maka Tuhan tanggung jawab kita, konsekuensi kita adalah untuk berbuat baik. Berbuat baik. Maka tidak ada orang Kristen sebenarnya yang pengikut Kristus yang di dalam hatinya jahat. Kalau masih ada kejahatan, masih ingin menjatuhkan seseorang, masih ingin membuat orang lain menderita, masih membiarkan ketika orang menderita di sampingnya tanpa mau menolong, itu minimum mendoakan, minimum menyapa, bukan hanya dengan materi, ya, bukan hanya dengan materi, tapi apapun yang kita miliki. Ya. Saya sebagai gembala, saya nggak bisa memberikan apa kepada jemaat. Saya hanya bisa memberikan senyum, memberikan salam. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Tapi kalau saya seorang pendeta, kemudian saya nggak pernah mau senyum kepada jemaat-jemaat saya nggak mau salam kepada pendeta orang jemaat saya. Ada nggak di sini yang jemaat yang nggak pernah salam sama saya? Nggak ada. Pertanyaan saya, kalau yang punya ribuan jemaat, pernah nggak disalaman sama gembalanya? Boro-boro, ya. Mau konsultasi dengan gembalanya belum tentu bisa, apalagi salaman aja belum bisa, apalagi konsultasi. Tetapi ada orang memang yang senang tidak diganggu oleh gembala. Ada juga senang yang dekat dengan gembala. Gue mau gereja, tapi lu jangan campur urusan pribadi saya. Lu gue nggak datang, lu jangan nanya-nanya. Kalau lu nanya-nanya, saya terusik, saya pindah. Ada seperti itu. Makanya saya sangat hati-hati. Saya mau berkunjung,
Oh malah kabur. Makanya saya mau nanyakan dulu, kalau kecuali ada undangan, Pak datang dong, saya datang. Karena saya udah buktikan, kalau tiba-tiba saya datang, tiba-tiba besok kan. Dan hati-hati, maaf, hati-hati yang saya persilakan pasang lilin ke depan, itu adalah orang-orang yang setia. Tapi hati-hati, itu juga bisa hilang. Setia selama ini tiba-tiba saya suruh ke depan bisa hilang. Hati-hati. Makanya saya paling berpikir karena kadang-kadang kita, iblis itu selalu mengganggu kalau artinya bahwa hilang itu dia nggak mau datang lagi di gereja. Itu yang maksud saya. Dia nggak mau datang lagi di gereja. Apa kata pendeta? Salah saya apa ya? Saya kan perhatian kok tiba-tiba seperti itu. Makanya lagi, bukan soal kita. Iblis berusaha. Ketika iblis tahu bahwa ini orang yang dikasihi gembalanya, dia ganggu supaya orang itu pergi. Gembalanya bersedih. Saudara-saudara, kalau Anda nggak ngasih persembahan, nggak ngasih perpuluhan, bagi saya itu nggak ada masalah. Tetapi kalau Anda nggak datang lagi, itu yang jadi masalah bagi saya. Ya. Saudara-saudara, hanya itu saja. Kalau saya kehilangan domba, itu yang paling menyedihkan saya. Apalagi kalau nelpon saya, Pak, maaf, saya nggak mau datang. Mau istirahat dulu, Pak. Itu sangat sama dengan kita kehilangan bisnis kita itu. Nah, saudara-saudara, lanjutnya dikatakan bahwa melaraskan akar dan buah iman. Bukan pertentangan, tapi pelengkap. Kasih karunia dan perbuatan adalah dua sisi mata uang iman. Kalau kita beriman, kita harus percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita juga beriman, percaya kepada Yesus, kita harus melakukan firman itu, yaitu buah roh. Mengasihi, tidak amarah, tidak mengendalikan, menyangkal diri. Ya, ada 9. Kita harus melakukan. Nah, kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah akar, ya, sumber kehidupan, sumber keselamatan. Dialah yang mencari air untuk batang, untuk daun, dan untuk buah. Nah, iman itu adalah batang, menghubungkan akar dengan buah. Jadi kalau akar, batang, dan buah, kemudian perbuatan itu adalah buah, manifestasi dari iman yang hidup. Jadi kalau ada akar, ada batang iman ini menghubungkan, akhirnya dia dapat buah. Bisa nggak buah ada tanpa akar? Nggak bisa. Tapi bisa nggak akar batang tanpa buah? Itulah yang disebut dengan semu. Ada banyak orang yang mengatakan, saya menerima Tuhan, saya menerima kasih karunia, saya punya akar, saya punya iman. Tapi buahnya itu adalah buah yang semu. Itu sebenarnya bukan buah, tetapi buah yang dibikin-bikin. Gak ada itu. Ya, kalau saudara-saudara nggak punya akar, kemudian Anda berbuah, itu nggak ada. Itu adalah kemunafikan. Saudara berbuat baik, saudara tidak akan pernah. Karena akar itulah yang sumber daripada kehidupan. Ya. Kalau di rumah Anda melihat, Bapak Ibu melihat ada batang, ada daun, ada buah, nggak ada akarnya, itu pohon plastik. Ya, itu plastik yang ada dia. Tetapi kalau ada akar, ada batang, harus berbuah. Karena kalau tidak berbuah, kata Tuhan apa? Dibuang.
Percuma Anda mengatakan saya menerima Tuhan, saya percaya kepada Yesus, saya menerima kasih karunia, tapi Anda tidak berbuat, tidak melakukan kebaikan, tidak takut akan firman Tuhan, tetap berbuat dosa, maka Tuhan mengatakan, kumpulkan ranting-ranting, bakar dia, tebang dia. Untuk apa? Diberikan akar tetapi tidak berbuah, tebang saja. Saudara-saudara, jadi keselamatan itu, surga itu tergantung kepada kasih anugerah Tuhan dan perbuatan kita. Kasih anugerah Tuhan adalah tanggung jawab pemberian Tuhan. Perbuatan adalah tanggung jawab kita. Sama dengan saudara dikuduskan, diampuni, itu tanggung jawab Tuhan. Tetapi saudara kudus, perbuatan kudus itu adalah tanggung jawab kita. Menjaga kekudusan itu adalah tanggung jawab manusia. Menjaga kekudusan itu bukan tugasnya Tuhan, tapi memberikan kita kekudusan, mengampuni kita supaya kita kudus, itu tanggung jawab Tuhan. Ya, tetapi untuk menjaga menjadi kudus itu adalah tanggung jawab kita. Lanjut. Ya. Nah, aplikasi dalam hidup kita. Jangan remehkan kasih karunia Allah. Ingatlah selalu bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha Anda. Jadi, intinya kita selamat, otomatis keselamatan itu berbuah kebaikan melalui perbuatan kita. Jadi harus sepasang gitu ya. Jangan abaikan perbuatan baik. Iman yang sejati akan selalu menghasilkan buah. Jadi kalau ada akar yang baik, ada batang yang baik, ya, kasih karunia yang baik, ada iman yang baik, pasti mendatangkan buah. Carilah kesempatan untuk melayani. Artinya bahwa melayani ini artinya bahwa kita memberi kontribusi bagi Tuhan. Kontribusi ada datang, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, kemudian datang duduk di gereja, itu adalah sesuatu juga kontribusi bagi Tuhan. Membantu gereja, membantu orang-orang di luar, membantu diakonia, itu adalah sesuatu yang baik. Saya berdoa mudah-mudahan tahun ini cita-cita saya nggak terlalu besar, tapi kok nggak jalan-jalan, yaitu punya warung kecil aja, warung-warung makan kecil saja untuk bisa kita dirikan untuk bisa menyalurkan makanan gratis. Mungkin hari Senin sampai Jumat kita bekerja cari untung, hari Sabtu Minggu kita gratiskan. Itu aja. Fasilitasnya sudah ada, orangnya sudah saya temukan, tinggal tempatnya. Nah, kalau ada bapak ibu punya tempat yang sederhana, kan kita hanya bisa masak, saya sewalah, sehingga kita nggak usah bingung-bingung setiap saat. Ini mungkin satu hari, mungkin akan terus menerus kalau seperti itu. Nah, mungkin suatu saat, ya, ini cita-cita saya, setiap hari kita tutup ini dan bikin nano di sini, bikin meja-meja, dan orang datang makan, dan kita putar lagu rohani, dan mereka menikmati. Di situ kita layani, mau makan apa, telur, dadar, udah ada yang berbeda. Dan saya berharap kita semua yang punya kemampuan itu datang untuk melayani mereka. Ada yang menuangkan minum, ada yang bukan. Itu aja yang sedih. Kalau orang di luar melakukan itu, karena mereka memang mengandalkan perbuatan. Mereka diselamatkan karena perbuatannya. Kalau kita diselamatkan karena kasih karunia, tetapi konsekuensinya kita harus berbuat baik. Ya. Nah, saudara-saudara, periksa iman kita. Apakah iman Anda menghasilkan perbuatan baik yang memuliakan Allah? Khususnya kalau kita di dalam gereja. Di dalam gereja itu kita harus benar-benar menjaga mulut, menjaga telinga, menjaga iri hati, menjaga prasangka-prasangka yang negatif. Jauhkan itu. Karena rumah Tuhan adalah rumah kudus. Kalau keluar, ya harus kudus juga sih.
Tetapi disinilah penempahannya. Disinilah kita benar-benar menang. Saudara, pendeta, hamba Tuhan bukan seseorang yang melayang-layang, tidak injak bumi. Saya selalu menekankan bahwa saya dekat dengan jemaat, mau jalan-jalan sama-sama, mau ngopi sama-sama, karena saya juga manusia biasa. Saya tidak seperti ada pendeta, adik-adik saya, kalau ketemu pendetanya udah seperti ketemu Tuhan, ketakutan, jaga. Saya pikir ngapain sih, biasa aja, dia juga manusia, dia juga. Ketika bilang, halo Pak, Pak Gembala aku saya, Gembala emangnya gimana? Biasa aja sama. Makanya saya selalu membuka hati saya, ayo, mau kemana kita bicara, ayo. Supaya gembala itu adalah teman. Yesus saja mengatakan kita ini adalah sahabat. Siapa yang pernah salaman sama pendeta yang besar, yang hebat? Kan jarang kita kan. Apalagi bergaul, apalagi ditemani. Enggak. Saya berusaha mendekatkan diri dengan jemaat. Karena kita ini orang sama biasa, sama-sama percaya Tuhan dan sama-sama berusaha berbuat baik. Punya kelemahan masing-masing. Justru kita punya kelemahan lah kita ada di gereja ini. Kalau nggak punya kelemahan, ya udah, ngapain kita gereja? Nah, saudara-saudara, Yakobus 2 ayat 24 dan 26 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, saudara-saudara, saudara harus kita ingat sekarang pasti kasih karunia Allah itu adalah satu-satunya yang menyelamatkan kita. Tetapi perbuatan baik itu adalah konsekuensi dari keselamatan kita, tanggung jawab. Sama dengan begini Bapak Ibu, kalau kita masuk pendidikan itu bebas. Beasiswa silakan, Anda tanpa bayar silakan masuk. Ketika masuk, maka tanggung jawab saudara adalah belajar. Kalau nggak belajar ya nggak lulus. Ya, itu adalah prinsipnya, doktrinnya GBI. Kalau doktrinnya gereja Protestan ya, dia mengatakan bahwa atau presbiterin bahwa sekali beriman kita tetap masuk, apapun yang kita lakukan tetap masuk surga. Karena Tuhan yang akan kasih karunia itu. Sama dengan itu prinsip tentara. Kalau kita masuk di sekolah tentara, itu pasti lulus. Nggak ada yang nggak lulus. Kalau dia nggak lulus, dipaksain lulus. Ya, harus lulus. Nggak ada yang nggak lulus. Cuma rankingnya paling bawah. Jadi tidak ada sekolah kalau kita kursus kemudian pulang lulus enggak. Semua pasti lulus karena dipaksa kamu lulus. Kalau kau nggak belajar, disuruh jungkir supaya kau belajar. Sama ketika kita masuk di Magelang, baru disiksa, baru 2 hari 3 hari. Siapa yang mau pulang? Oh, ada yang angkat tangan. Apa dipulangin? Enggak. Bawa belur, baru dipulangin lagi. Berarti mentalnya enggak. Nah, itu. Ada yang berprinsip bahwa ketika kita sudah menerima Tuhan dan kita mau lari dari Tuhan, Tuhan akan hajar kita. Tapi kita tidak. Kita kembali ke sini. Bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah keselamatan. Tetapi setelah kita menjadi orang selamat, kita punya kewajiban untuk berbuat baik. Tugas Tuhan adalah memberikan keselamatan. Tugas kita untuk berbuat baik. Jadi tugas Tuhan dengan tugas kita harus sinkron. Baru kita hidup sebagai orang yang sempurna. Amin? Masih ada? Kesimpulan. Kasih karunia adalah perbuatan, adalah 2 sisi mata uang iman. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman
Iman yang sejati akan selalu menghasilkan perbuatan baik. Marilah kita hidup dalam anugerah-Nya dan menjadi saksi Kristus melalui perbuatan baik. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya yang beriku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, mengajarkan kami bahwa Tuhan sudah memberikan kasih karunia bagi kami secara cuma-cuma untuk diselamatkan melalui iman percaya kami. Tetapi kami juga orang-orang yang telah diselamatkan harus melakukan firman Tuhan, mengasihi Bapa dan mengasihi sesama manusia. Terima kasih Tuhan atas kasih. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Tetapi manusia-manusia yang jahat telah mengorbankan Dia, menyalibkan Dia, mengucurkan darahnya, bahkan mati. Tetapi Engkau membangkitkan pada hari yang ketiga. Engkau menjadikan darahnya adalah penebus kami. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini, tempat ini Tuhan, ada roti, ada anggur. Roti ini adalah roti biasa, anggur ini adalah anggur biasa. Tetapi memberikan kami peringatan bahwa tubuh dan darah Kristus adalah lambang daripada roti dan anggur ini. Tuhan berkati, kuduskan untuk kami pakai dalam 1 bulan ke depan, menjadi membawa keberuntungan bagi kami, mencegah segala kejahatan yang ada, mencegah segala kerugian, mencegah segala kutuk, dan mendatangkan berkat yang luar biasa. Kami yakin Tuhan, keselamatan saja Engkau sudah berikan, apalagi berkat-berkat Engkau sempurnakan bagi kami. Ketika hati kami percaya, maka itu akan terjadi bagi kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya yang beriku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku,
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti itu, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan roh, yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Angkat cawan perjanjian di atas kepala dan bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pendidikanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan, disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah.
semua berkat baru yang Engkau berikan, untuk pekerjaan yang Engkau berikan, pendidikan yang Engkau berikan, keluarga yang Engkau berikan, bisnis yang Engkau berikan, pelayanan yang Engkau berikan. Semua Engkau berkati Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Semua adalah rencana. Apabila ada hamba-Mu yang sakit Tuhan, biarlah Engkau jamah untuk kesembuhan. Yang bermasalah di dalam bidang ekonomi, mungkin saat ini dia memohon kepada Tuhan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Engkau lawat juga pada hari ini. Mungkin di dalam keluarga Tuhan ada yang semakin jauh, semakin hambar. Engkau juga mendengarkan untuk memulihkan keluarga, khususnya kesehatan ya Tuhan. Engkau memberkati yang sakit, yang punya beban berat Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Yang semakin jauh dengan Tuhan, Tuhan berikan kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Biar dari dalam hidupnya dia yakin bahwa iman percaya selalu harus dengan berbuat baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya juga kami akan memberikan terbaik kepada Tuhan. Dan juga kami belajar untuk mengembalikan pertumbuhan kepada Tuhan. Ini bukan hal yang rutin biasa, tapi kami belajar Tuhan bahwa ketika Engkau memberkati kami juga harus memberkati pelayanan-pelayanan. Terima kasih juga untuk berkat yang Engkau telah berikan untuk gereja kami Tuhan, sehingga tahun ini kami dapat melanjutkan segala aktivitas pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi juga, yang belum memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, sambil persembahan dijalankan, pimpin satu pujian. I love you, Lord. For your mercy never fails me. Oh, it's in your hand. From the moment when I wake up till I lay my head, I sing of the goodness of God. Juga melalui transfer, berkati tangan-tangan yang
memberi. Kami percaya Tuhan kami tidak tergantung daripada jumlahnya, tapi kami tergantung kepada kerelaan, sukacita yang mereka berikan, dan disiplin yang mereka berikan untuk Tuhan. Kami percaya semuanya itu Engkau memberkati kami sehingga kami juga menjadi saluran berkat. Berkati kami pada hari ini Tuhan. Tangan-tangan yang memberi, yang belum juga memberi Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk segala kehidupan ini. Saat ini juga kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang tertinggi sampai yang terendah, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, juga para menteri Tuhan, para legislatif, yudikatif Tuhan. Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seluruh gereja yang ada pada saat ini juga Engkau memberkati Tuhan. Gereja-gereja yang memuliakan Engkau Tuhan pada saat itu, Engkau biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Dan saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing ya Bapak. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari bangkit berdiri dan angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan pujian bagi Tuhan. Your